Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang soal hidrolisis garam, di mana kita akan menghitung pH suatu campuran dari asam dengan basa. Jadi di sini yang diketahui itu adalah data asam dan basa, bukan garamnya ya. Nah, kenapa yang kita hitung pH kenapa dibahas pada materi hidrolisis garam? Karena campurannya ini nanti akan menghasilkan suatu garam. Nah, bagaimana teknisnya atau perhitungannya? Silahkan kalian simak ya penjelasannya melalui soal ini. Jika ada 250 ml CH3COOH 0,1 molar dengan nilai Ka 1 kali 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan 250 ml KOH 0,1 molar, berapa pH campurannya? Oke, pertama-tama kita harus reaksikan dahulu kedua zat tersebut ya. CH3COOH bereaksi dengan KOH menghasilkan apa? CH3COOH kalau bereaksi dengan KOH, CH3COOH itu kan akan terurai ya menjadi CH3COO- dan H+. Sedangkan KOH terurai menjadi K+ dan OH-. Nah, garam apa yang terbentuk? Garam yang terbentuk itu adalah kalau H sama OH nanti bergabung menjadi H2O. Ya, H sama OH menjadi H2O. Kemudian untuk ini K+ dengan CH3COO nanti akan membentuk suatu garam. Garam apa? Garam CH3COOK. Ya, jadi terbentuk garam CH3COOK. Nah, di sini data yang diketahui adalah data si larutan sebelum bereaksi. Maka kita punya data mula-mula, bereaksi, dan sisa ya. Nah, data apa yang nanti kita masukkan ke sini? Yaitu data mol. Nah, jadi kita cari dulu nih mol dari CH3COOH. Nah, kalau di soal di sini diketahui ada volume, ada molaritas, nyari molnya gimana? Ingat-ingat lagi ya, rumus molaritas itu adalah mol dibagi volume. Maka mencari molaritas kita kalikan dengan volume. Tapi volumenya di sini harus satuannya liter. Jadi 250 ml ini kita jadiin liter, jadinya 0,25 ml. Yang ini juga sama 0,25 liter, ya. Nah, hitung deh molnya. Mol CH3COOH M dikali V berarti 0,1 dikali 0,25, yaitu 0,025 mol. Kemudian mol KOH-nya dengan rumus yang sama, M dikali V, nah, berarti 0,1 dikali 0,25, ya, hasilnya 0,025 mol. Ini. Oke, ini adalah mol mula-mula untuk KOH dan CH3COOH. Kita masukin ke sini molnya 0,025 mol. KOH juga sama 0,025 mol. Nah, H2O-nya berapa? Belum ada. CH3COOH-nya berapa? Belum ada juga ya. Nah, sekarang berapa mol yang bereaksi? Kita gunakan prinsip reaksi pembatas. Jadi siapa nih di sini yang akan menjadi reaksi pembatasnya? Apakah CH3COOH atau KOH-nya yang menjadi reaksi pembatas? Nah, untuk menentukan reaksi pembatas caranya ya kalian ingat-ingat, mudah-mudahan ingat, reaksi pembatas itu ditentukan dengan cara kita membagi mol dengan koefisiennya. Nilai mol dibagi koefisien yang paling kecil dialah yang menjadi reaksi pembatas. Nah, karena mol CH3COOH dan KOH sama, koefisiennya juga sama, maka kedua zat ini sama-sama menjadi reaksi pembatas ya. Artinya kedua zat ini sama-sama habis. Artinya CH3COOH yang bereaksi itu sebanyak 0,025, KOH pun 0,025.
Nah, berapa mol H2O yang bereaksi? Kita gunakan prinsip hukum Avogadro. Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Ya, kalau kita mau nyari mol H2O, kita bandingkan aja, boleh sama KOH, boleh sama CH3COOH. Saya pakainya KOH ya, biar nulisnya nggak panjang. Oke, kemudian ini akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita masukin di angkanya, mol H2O dibagi 0,025 sama dengan 1/1. Maka mol H2O-nya sama dengan 1/1 kali 0,025 ya 0,025 mol. Jadi H2O yang bereaksi juga sebanyak 0,025 mol ya, karena koefisiennya sama dengan KOH. CH3COOK juga sama, koefisiennya sama dengan KOH, berarti molnya juga 0,025 mol ya. Jadi dengan cara yang sama, dengan mencari mol H2O, kita dapatkan mol CH3COOK-nya juga segini ya. Oke, sekarang berapa sisa CH3COOH-nya? Oke, ingat ya, yang di ruas kiri itu mula-mula dikurangi yang bereaksi. Kalau kanan, mula-mula ditambah yang bereaksi. Nah, berarti CH3COOH yang bersisanya 0. Nggak ada, karena mula-mula dan bereaksinya sama. KOH pun sama, 0. Nah, kalau ini yang di ruas kanan, ini ditambah. Berapa H2O yang bersisa? 0,025 ya, 0 ditambah 0,025. Ini juga sama, 0,025 mol. Nah, jadi di akhir reaksi di sini kita diketahui ya, di akhir reaksi ini yang diketahui bersisa di larutan tersebut, yang nyisa itu adalah ada H2O dengan CH3COOK. Nah, kalau kita mau menghitung nilai pH campurannya, maka kita harus menghitung pH dari zat yang bisa mempengaruhi pH. Gini. Jadi larutan yang bisa mempengaruhi pH ini di antara H2O sama CH3COOK tuh yang mana ya? H2O itu kan sifatnya netral, maka ini tidak mempengaruhi pH. Sedangkan CH3COOK ini merupakan suatu garam. Garam apa? Ini adalah garam basa ya. Gampangnya kalau kita mau tahu ini garamnya asam atau basa, itu kebalikan sama nilai Ka dan Kb-nya. Jadi kalau di soal yang diketahui Ka berarti garamnya basa. Kalau di soal yang diketahui Kb berarti garamnya asam. Kalau di soal nggak diketahui Ka dan Kb-nya berarti dia netral ya. Oke, ini adalah garam basa. Nah, berarti ya yang bisa mempengaruhi pH dari campuran ini adalah 0,02 mol si CH3COOK. Karena dia garam basa, maka untuk menghitung pH-nya ya, kita gunakan rumusnya yang ini. Bukan yang min log konsentrasi OH-, melainkan dengan rumus 14 dikurangi POH ya. Nah, lalu kita cari POH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH-nya bisa dicari dengan rumus ya, karena KH-nya nggak diketahui, kita pakai rumus KW per KA kali konsentrasi basa konjugat. Nah, kemudian apakah semua datanya udah tersedia? KW ada ya, KW kan kita harus hafal ya, 10⁻⁻14. KA ada, tapi konsentrasi basa konjugatnya nggak ada. Nah, cuman kita punya nih molnya ya. Molnya kita jadikan dulu konsentrasi ya. Oke, kita hitung berapa sih konsentrasi si garamnya, garam CH3COOK. Nah, molaritasnya, rumusnya apa? Mol dibagi volume. Rumus konsentrasinya pakai rumus yang ini ya, cuman lambang molaritasnya saya ganti menjadi kurung kotak. Nah, molnya ada 0,025. Nah, volumenya berapa? Karena dia campuran, maka volumenya itu campuran dari yang ini dengan yang ini. Nah, kalau pakai rumus ini kan satuannya harus liter, berarti ini dengan yang ini. Jadi volumenya itu adalah 0,25 ditambah 0,25 ya, volumenya berarti mencari konsentrasinya itu 0,25 dibagi 0,05 ya, hasilnya
kita hitung. Hasilnya adalah 0,05 molar. Nah, jadi konsentrasi dari CH3COOK-nya adalah 0,05 molar. Tapi CH3COOK ini bukan basa konjugat, melainkan suatu garam basa. Maka kita hitung dulu berapa konsentrasi garam basanya. Caranya gimana? Kita uraikan CH3COOK menjadi CH3COO- ditambah K+. Kalau si garamnya konsentrasinya 0,05 molar, maka basa konjugatnya berapa? Ya, basa konjugatnya kan ini, karena dia muatannya negatif. Karena koefisiennya sama dengan prinsip hukum Avogadro, maka konsentrasinya juga sama. Sama-sama 0,05 molar. Oke, nah sekarang konsentrasi udah ada, KW ada, Ka ada, kita bisa hitung konsentrasi OH-nya ya. Oke, kita hitung di sini. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW dibagi Ka dikali konsentrasi basa konjugat. Nah, lalu kita masukin rumusnya. KW-nya itu 10 pangkat min 14, Ka-nya itu adalah ini 10 pangkat min 5, 1 kali 10 pangkat min 5, saya tulis aja 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi basa konjugatnya yang ini ya, 0,05 dikali 0,05. Oke, kita hitung menjadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 9 dikali ini saya jadiin 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini sama ini dioperasikan ya. 5-nya saya majuin ke depan, jadinya 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 11. Nah, yang ini kita hitung, dicari akarnya. Akar dari 5 kali 10 pangkat min 11, yaitu 7,07 kali 10 pangkat min 6. Ini OH-nya. Nah, udah dapat OH-, kita bisa hitung POH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH- ya, sama dengan min log dari 7,07 kali 10 pangkat min 6, yaitu 6 min log 7,07. Atau kemudian kita hitung pH-nya ya, 14 dikurangi POH, yaitu 14 dikurangi 6 dikurangi log 7,07. Kita buka kurungnya menjadi 14 dikurangi 6 ditambah log 7,07 min kali min ya, jadi plus. Ini dihitung 14 kurangi 6 itu 8 plus log 7,07 ya. Hasilnya kalau kita hitung pakai kalkulator, 8 plus log 7,07 itu sama dengan 8,85 ya. Ini nilai pH-nya. pH-nya di atas 7 menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat basa, dan memang benar pH yang kita hitung itu adalah pH dari garam basa berdasarkan hasil reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang perhitungan pH campuran ya yang membentuk garam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.